Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Syarif Datullah, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia angkatan 2020 dengan NIM 20320100017. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari 8 pertanyaan UAS PKN, di mana saya memilih beberapa nomor, yakni nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7. Maka dari itu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya adalah pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat saudara. Jadi di sini saya sudah merangkum beberapa jawaban saya dari berbagai macam sumber dan juga pemikiran saya. Maka dari itu saya akan membacakan jawaban saya. Yang pertama, bahwa masyarakat madani itu merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Jadi prinsip masyarakat madani ini sebenarnya mengambil konsep dari budaya barat, tapi di sini beda artiannya dengan apa yang sudah ditanamkan di Indonesia, bahwasanya ini merupakan salah satu kepribadian yang sangat baik gitu ya untuk ditanamkan sebagai warga negara, terutamanya di Indonesia yang sangat plural ini, yang sangat banyak sekali budayanya. Ciri utama masyarakat madani di sini disebutkan bahwa adanya kemajmukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Dan itu, masyarakat madani itu juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Nah, dalam masyarakat madani ini, warga negara itu saling bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Jadi, di sini jika ditanyakan masyarakat madani dengan penunjang dan keberhasilan demokrasi, di sini sangat menunjang ya, dimana demokratis di sini itu maksudnya itu adalah masyarakat itu dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan aspek suku, ras, dan agama. Jadi di sini dalam sisi demokrasi itu sangat menguntungkan juga sangat menunjang bagi Indonesia dalam konsep masyarakat madani ini. Lalu pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Jadi di sini jawaban saya, kondisi demokrasi Indonesia saat ini itu bagus ya menurut saya, karena dilihat dari yang tidak jauh-jauh saja dari dampak dari COVID-19 ini, banyak loh sebenarnya negara yang demokrasinya itu rusak gara-gara COVID-19 ini. Tapi di Indonesia itu tidak begitu berpengaruh, dan dari berbagai macam survei yang telah saya dapatkan itu malah stabil-stabil saja, baik keadaan politik maupun demokratisnya. Nah, di sini kekurangan dan kelebihan. Di sini kekurangan demokrasi ya saat ini yang saya lihat, yang saya evaluasi itu, yang pertama itu kebijakan pemimpin itu hanya untuk golongan tertentu. Dilihat dari seperti pengesahan peraturan DPR dan lain-lain, itu banyak seperti kebijakan pemimpin hanya untuk golongan tertentu. Lalu ada demokrasi itu berjalan tidak sepenuhnya, jadi setengah-setengah. Di sini banyak terjadi penyelewengan dan lain-lain, saya tidak tahu pastinya, tapi yang kita sebagai masyarakat yang awam itu tidak suka melihat seperti ini. Lalu ketiga, pelaksanaan demokrasi yang kurang sehat, benar-benar kurang sehat jika dilihat pejabat-pejabat kita sekarang yang banyak korupsi dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya kekurangannya adalah keadaan ekonomi yang belum berubah menurut saya, karena di sini keadaan ekonomi hanya stagnan, masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang miskin, pengangguran yang tidak teratasi oleh pemerintah. Dan di sini juga ada kelebihan, selain kurangan ada juga kelebihan, di mana sekarang ini demokrasi itu bebas memiliki pemimpin. Jadi kita diberi kebebasan untuk memilih dan memiliki pemimpin, lalu melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat, seperti konsep demokrasi sendiri ya. Jadi seperti di Indonesia kan pemilu seperti itu, jadi pemimpin sesuai keinginan masyarakat, voting terbanyak. Lalu sistem demokrasi terlaksana dengan aman. Dilihat dari sampai sekarang saja, semuanya karena transparan, maka harusnya aman seperti itu. Lalu yang terakhir, adanya perubahan yang lebih baik dengan dari waktu ke waktu, dari Presiden pertama Indonesia sampai sekarang banyak sekali ada perubahan yang lebih baik, yang pastinya dapat menunjang Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang lagi.
Lalu setelah itu menjawab pertanyaan nomor 4, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, upaya yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam menghadapi COVID-19 ini kalau dihubungkan dengan konsep ketahanan nasional, bahwasanya memang ketika wabah ini terjadi dari awal ya, pemerintah Indonesia tuh bersama seluruh elemen masyarakat pastinya harus saling bekerja sama untuk menangani permasalahan ini. Maka dari itu kiranya perlu pemerintah bersama masyarakat menyiagakan rumah sakit dan tenaga medis. Nah, upaya preventif sesuai dengan konsep ketahanan nasional sendiri, itu pemerintah sudah melakukan pengawasan ketat di jalur masuk dari negara lain seperti bandara, bandara internasional, pelabuhan, dan pos lintas batas darat. Jadi contohnya di sini saat pertama kali virus ini mewabah di Indonesia, pemerintah itu bekerja sama dengan masyarakat agar tidak keluar terlebih dahulu, dan hal ini juga berkesinambungan dan didukung dengan upaya pemerintah untuk menjaga Indonesia dengan melakukan kesiagaan di bandara dan pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh. Seperti itu. Lalu menjawab soal nomor 5, jelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Jadi di sini saya jelaskan dulu Trigatra dan Pancagatra. Saya menyebutkan aspeknya, di mana Trigatra itu ada 3, yaitu aspek geografi, demografi, dan juga sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sementara kalau Pancagatra itu ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan atau biasa itu disebut Ipolexos Budankam gitu ya. Lalu bila disambungkan dengan ketahanan nasional sebagai konsepsi yang merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang disebut dengan sebelumnya ini ada istilah Astagatra. Nah, singkatnya Astagatra ini itu merupakan 8 aspek kehidupan nasional yang mana terdiri atas Trigatra yang mencakup 3 aspek alamiah yang bersifat statis. Sedangkan Pancagatra ini mencakup 5 aspek sosial kemasyarakat yang bersifat dinamis seperti itu. Nah, juga ditanyakan bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Jadi, gimana ya caranya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi globalisasi budaya yang seharusnya membawa pengaruh positif gitu terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, supaya menghasilkan budaya yang lebih positif, yang pastinya pertama kita harus menyaring setiap budaya masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya Indonesia dan lain-lain. Lalu ada mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia itu sendiri dengan cara kita tidak hanya budaya luar yang masuk, tapi kita juga mengeluarkan budaya kita kepada kancah internasional. Lalu menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia dimanapun itu, walaupun kita keluar negeri dan sebagainya. Lalu memperkuat persatuan dan kesatuan antara warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Jadi kita harus bersama-sama memiliki rasa cinta tanah air. Lalu selanjutnya ada upaya untuk mematenkan setiap budaya serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Jadi ketika kita punya budaya, lalu kita membanggakannya, lalu kita mematenkannya sampai dipublish, kita itu akan ikut bangga seperti itu. Seperti kemarin kita melihat Indonesia yang menang Olimpiade ganda putri kita, pasti kita juga akan bangga. Nah, kenapa kita tidak mencoba dengan budaya yang kita publish seperti itu. Lalu yang terakhir meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Jadi dengan kita memiliki nilai keimanan yang tinggi terhadap Tuhan dan juga moralitas masyarakat yang baik, maka pastinya kita akan terus mempertahankan dan juga membanggakan budaya yang kita miliki. Dan untuk yang terakhir, untuk nomor 7, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Jadi di sini seperti yang dipertanyakan bahwa kejahatan luar biasa ini disebut korupsi karena korupsi itu bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara loh, tapi dapat berdampak pada seluruh aspek, banyak aspek, dan menurut saya semua aspek. Seperti program pembangunan, kualitas pendidikan, kualitas bangunan, dan mutu pendidikan yang jatuh dan kemiskinan yang merajalela seperti itu ya. Nah, di sini
jika uang negara dikorupsi itu maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara, semua tujuan negara itu tidak akan bisa berjalan dan mengakibatkan negara itu gagal untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi memang korupsi ini adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, yang juga merampas hak asasi manusia seperti itu ya, juga melawan kemanusiaan, rasa kemanusiaan juga. Jadi ini bisa disebut sebagai kejahatan extraordinary crime. Nah, tindakan korupsi ini yang merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Jadi kalau ditanya dampak-dampaknya itu banyak ya, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, lalu investasi menjadi turun, meningkatkan kemiskinan, ini yang pasti ya, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, seperti pendapatan para pejabat yang sangat tinggi dan juga para investor-investor yang terkuras uangnya oleh pejabat dan lain-lain. Bahkan korupsi ini juga dapat kalau di masyarakat itu dapat menurunkan tingkat kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat di suatu negara seperti itu, karena memang uangnya saja dikuras. Lalu bagaimana cara kita mensejahterakan masyarakat seperti itu. Lalu pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan, jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Jadi di sini untuk sebagai mahasiswa kita untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi itu adalah dari diri sendiri dulu, dari internal dulu, dari pembenahan terhadap diri sendiri dan kampus seperti itu. Dengan kata lain, mahasiswa itu harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya itu harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Kita harus kritis dalam berbagai hal, kenapa pembayaran ini seperti ini, kenapa hal yang seperti ini dialokasikan ke sini dan sebagainya. Kita harus kritis. Kita tidak boleh malu ataupun takut ketika kita sudah menjadi mahasiswa, karena kita mempunyai hak suara, karena kita mempunyai hak berpendapat, dan kita sekarang sudah ada di kampus merdeka. Jadi kita sangat merdeka, kita sangat dibebaskan dalam menentukan tujuan-tujuan kita, keinginan kita. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut itu upaya pemberantasan itu seperti salah satu contohnya saat masuk perkuliahan. Nah, itu kan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan itu mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi seperti itu. Karena banyak sekali instansi yang kemungkinan besar bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang korupsi dan juga merugikan bagi pihak-pihak mahasiswa sendiri. Maka dari situ kita harus mengkritisi dan juga kita harus menangani hal-hal tersebut supaya nantinya kita dapat berkontribusi lebih, agar kalau misalkan dari kecilnya sudah tidak ada korupsi, bersih, maka nanti kita juga bisa berkontribusi untuk negara. Mungkin itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.